Selamat pagi Ibu. Jadi hari ini kita akan melakukan penyuluhan tentang manajemen stres pada ibu postpartum. Jadi kita akan mulai dengan apa itu definisi dari depresi atau stres pada ibu postpartum. Depresi postpartum merupakan gangguan mood yang terjadi setelah melahirkan pada ibu yang baru saja melahirkan. Gangguan ini merefleksikan deregulasi psikologikal yang merupakan tanda dari gejala-gejala depresi mayor. Depresi postpartum biasanya dialami oleh ibu setelah 4 minggu melahirkan. Kemudian tanda-tanda yang menyertai pada ibu yang baru saja tanda-tanda yang menyertai pada ibu depresi atau stres postpartum. Apakah ada yang tahu atau sebut tanda-tanda yang sering terjadi? Saya silakan Bu. Adanya perasaan sedih. Apakah masih ada lagi? Adanya perasaan bersalah pada diri sendiri. Baik, jadi benar apa yang dikatakan Ibu tadi, adanya perasaan sedih, kemudian juga adanya menurunnya suasana hati, kemudian adanya kehilangan minat dalam kegiatan sehari-hari, kemudian yang keempat, peningkatan atau penurunan berat badan secara signifikan, kemudian 5, yang dikatakan Ibu tadi, merasa tidak berguna atau bersalah pada diri sendiri, kemudian 6, kelelahan, kemudian yang ke-7, penurunan konsentrasi, bahkan adanya ide untuk bunuh diri. Pada kasus yang berat, depresi dapat menjadi psikotik dengan halusinasi, waham dan pikiran untuk membunuh bayinya. Kemudian dampak negatif dari depresi postpartum yaitu tidak hanya dialami oleh ibu, namun dapat berdampak juga pada anak dan keluarganya. Ibu yang mengalami depresi, minat dan ketertarikannya terhadap bayinya dapat berkurang. Ibu menjadi kurang merespon dengan positif, seperti pada saat bayinya menangis, tatapan matanya ataupun gerakan tubuh. Akhirnya ibu yang mengalami depresi postpartum tidak mampu merawat bayinya secara optimal, termasuk menjadi malas. Apa saja penyebab depresi postpartum pada ibu yang baru saja melahirkan itu belum diketahui secara pasti, namun banyak penelitian dan pustaka yang menyebutkan penyebab gangguan tersebut dapat berasal dari faktor biologis maupun psikososial. Beberapa hal yang diduga menjadi etiologi depresi postpartum antara lain neurologi postpartum, di mana depresi postpartum secara mekanisme biologi berhubungan dengan adanya gangguan depresif mayor. Secara umum, depresi berintegrasi dengan penyakit pada struktur neuron dengan ditandai adanya pengurangan volume otak. Semakin lama seorang mengalami gejala tersebut, maka akan semakin berkurang volume otaknya. Maka dari itu, dengan adanya penurunan drastis dari hormon, maka berefek pada psikologis. Kemudian yang kedua, gangguan autoimun. Selama persalinan, seorang ibu terpapar berbagai antigen fetal. Suatu penelitian menduga bahwa akibat adanya paparan tersebut berefek pada kondisi psikologis ibu. Seorang ibu menjadi cenderung emosional yang diduga asalnya dari gangguan autoimun tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan tidur dan ritme sirkadian. Ketika seorang ibu melahirkan, maka ia akan mengalami masa adaptasi untuk perannya yang baru. Dengan adanya peran baru tersebut, seorang ibu menjadi kekurangan waktu tidurnya karena harus menjaga bayinya. Kurangnya waktu tidur menyebabkan hormon tidur yang dihasilkan di kelenjar pineal otak menjadi berkurang. Hormon tersebut adalah hormon melatonin. Terganggunya produksi hormon tersebut merupakan kontributor terhadap depresi postpartum. Kemudian, selain dari 3 hal ini, beberapa studi juga membuktikan adanya beberapa hal yang menjadi faktor penyebab depresi atau stres postpartum pada ibu postpartum, yaitu ibu prewipara atau ibu yang baru pertama kali melahirkan, kemudian ibu yang bekerja, kemudian usia ibu yang
terlalu muda. Semakin muda seorang ibu akan semakin berisiko menimbulkan gangguan depresi postpartum. Hal ini dikarenakan usia yang muda cenderung tidak siap dalam perubahan perannya sebagai ibu, yaitu dalam kesehatan fisik, mental, finansial, dan juga sosial. Kemudian pendidikan seorang ibu, semakin rendahnya pendidikan seorang ibu, maka dia juga akan mengalami dampak postpartum, karena biasanya terjadi karena pengetahuannya juga akan sedikit, sehingga pengetahuannya tidak banyak informasi yang dia dapat. Kemudian varietas atau riwayat kesehatan ibu selama hamil, kemudian jenis persalinan. Biasanya ibu yang melakukan jenis persalinan beda lebih banyak mengalami depresi postpartum, karena proses penyembuhan dari persalinan beda memakan waktu yang cukup lama, sehingga menghambat ibu untuk menjalani peran barunya. Kemudian pencegahan dan pengobatan. Intervensi suportif dan psikologis lebih efektif ketika dilakukan setelah melahirkan dibandingkan saat mereka diinisiasi selama kehamilan. Nutrisi yang sehat, olahraga teratur, dan tidur yang cukup juga dianjurkan, meskipun bukti untuk mengurangi risiko depresi pasca persalinan atas faktor-faktor dasar ini masih terbatas. Dalam menangani ibu dengan depresi postpartum, butuh penanganan secara luas, baik dengan diberikannya terapi non-farmakologis dan farmakologis. Terapi non-farmakologis yaitu terapi dengan tanpa obat, atau terapi diberikan kepada psikiater. Kemudian farmakologis yaitu diberikan obat-obat terapi, sehingga ibu postpartum bisa menjadi lebih mengurangi depresi postpartum yang ada pada ibu yang baru saja melahirkan. Jadi demikian ibu-ibu hari ini, demikian materi kita, mungkin sampai di sini, dan terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi.